Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai destilasi. Adapun kelompok kami, yaitu yang pertama ada Naili Amalia Farhana, ada Rinda Nafisa Adila, ada Indah Engku Putri, ada Lailatul Mufidah, dan ada Kania Wulan Utari. Selanjutnya, yang akan dibahas dalam diskusi kali ini, yaitu ada prinsip dasar. Prinsip dasar menjelaskan mengenai prinsip dasar yang ada pada metode destilasi. Kemudian ada jenis destilasi, yaitu menjelaskan macam-macam metode destilasi dan aplikasi metode destilasi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar destilasi adalah didasarkan atas perbedaan titik-titik komponen zatnya. Destilasi dapat digunakan untuk memurnikan senyawa-senyawa yang mempunyai titik-titik berbeda, sehingga dapat dihasilkan senyawa yang memiliki kemurnian yang tinggi. Macam-macam destilasi. Yang pertama, destilasi sederhana. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik-titik yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Destilasi sederhana juga merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik-titik yang jauh. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik-titiknya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Yang kedua yaitu destilasi fraksionisasi. Fungsi destilasi fraksionisasi adalah memisahkan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Aplikasi dari destilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Perbedaan destilasi fraksionasi dan destilasi sederhana adalah adanya kolom fraksionasi. Di kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap lapnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk pemurnian distilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, semakin tidak volatil cairannya. Yang ketiga yaitu destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik-titik mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik-titik dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didestilasi dengan air. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat. Yang keempat yaitu destilasi vakum. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik-titiknya atau campuran yang memiliki titik-titik di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik-titik yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator berfungsi sebagai penurun tekanan pada sistem destilasi ini. Yang keempat Selanjutnya adalah aplikasi destilasi. Aplikasi metode destilasi pada senyawa obat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karakterisasi senyawa kimia dan uji aktivitas antibakteri minyak atsiri kecombrang yang diisolasi dengan destilasi setahap. Sifat antibakteri minyak atsiri bunga kecombrang
diisolasi dengan destilasi Stahel, dan karakterisasi komposisi kimia minyak atsiri dilakukan dengan kromatografi gas dan spektroskopi massa. Kemudian dilakukan dengan Fourier Transform Infrared atau FTIR. Destilasi uap Stahel adalah metode destilasi yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari senyawa simplisia. Metode destilasi Stahel ini digunakan pada bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri. Kelebihan dari destilasi uap Stahel ini adalah dapat menentukan kadar minyak atsiri yang diperoleh secara langsung dengan mengukur volume minyak atsiri yang terukur langsung pada alat. Kemudian untuk proses destilasi Stahel pada percobaan ini dilakukan dengan cara pertama, bunga kecombrang yang sudah dihaluskan dan ditimbang dimasukkan ke dalam labu alas bulat berleher pendek. Kemudian diletakkan di atas pendingin dan alat penampung berskala atau disebut alat Stahel. Bulat diisi dengan air hingga penuh. Selanjutnya dilakukan destilasi hingga destilat itu jernih. Minyak yang diperoleh dari destilasi Stahel masih mengandung air, sehingga perlu ditambahkan natrium sulfat anhidrat dengan perbandingan 10 ml minyak ditambahkan kira-kira 1 gram natrium sulfat anhidrat. Kemudian dipisahkan dengan swab. Hasil karakterisasi analisis spektroskopi kromatografi gas dan spektroskopi massa dapat dideteksi sebanyak 16 senyawa pada bunga kecombrang dan terdapat 3 senyawa yang bersifat antibakteri. Senyawa ini berasal dari golongan fenolitik dan terpena dengan minyak atsiri. Ketiga senyawa tersebut diantaranya adalah alpha-pinen, beta-pinen, dan camphor. Aplikasi yang kedua yaitu penentuan kadar air dan rendemen pada rimpang bengle. Bengle atau Zingiber purpureum merupakan salah satu tanaman obat yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri bengle memiliki aktivitas untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Untuk menentukan kadar minyak atsiri dari rimpang bengle dapat dilakukan distilasi dengan perbedaan lamanya proses distilasi. Metode yang digunakan yaitu distilasi uap dalam distilator Stahel. Minyak atsiri bengle didistilasi dengan perbedaan rentang waktu yaitu 0-3 jam, 3-6 jam, dan 6-9 jam dengan suhu berkisar 100-105 derajat Celcius. Distilat 0-3 jam dikumpulkan, kemudian distilat 3-6 jam, dan yang terakhir distilat 6-9 jam. Distilat yang diperoleh kemudian didiamkan selama 24 jam, dan minyak yang terdapat dalam distilat dipisahkan menggunakan corong pisah. Analisis kadar air dilakukan pada sampel rimpang bengle yang sudah dikering udarakan dengan matahari. Kadar air yang dihasilkan sebesar 10,02% yang nantinya dapat dijadikan faktor koreksi dalam perhitungan rendemen minyak atsiri pada bengle. Aplikasi destilasi yang selanjutnya yaitu peningkatan kadar eugenol pada minyak atsiri cengkeh. Minyak cengkeh mengandung eugenol sebanyak 78-98% yang memiliki manfaat sebagai efek analgesik, anestesi lokal, antiinflamasi, dan antibakteri. Untuk meningkatkan kadar eugenol pada minyak cengkeh dapat dilakukan dengan destilasi vakum. Mula minyak cengkeh dimurnikan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan natrium klorida. Selanjutnya dimasukkan ke dalam labu leher 3. Kemudian suhu destilasi yang digunakan adalah 170 derajat Celcius, 195 derajat Celcius, dan 220 derajat Celcius dengan waktu destilasi selama 30 menit dengan tekanan vakum 0,06 Pascal. Campuran ini dipanaskan dan pompa vakum dihidupkan sesuai dengan kondisi operasi yang telah ditentukan. Setelah temperatur pada ketel destilasi mencapai suhu yang diinginkan, lalu dihitung waktu ke 0 dan kondisi operasi dijaga konstan. Setelah dilakukan selama 30 menit, didapatkan hasil destilasi berupa eugenol sebagai destilat dan natrium klorida selaku residu.
Selanjutnya adalah aplikasi destilasi fraksianisasi. Nah, pada aplikasi fraksianisasi ini kami mengambil contoh dari sebuah jurnal mengenai kajian tekanan pada isolasi beberapa senyawa minyak nilam atau pokostemon cabdinben dengan metode destilasi fraksianisasi. Proses destilasi fraksianisasi dilakukan dengan menggunakan B atau R, instrumen steaming band distillation sistem model 36 sampai 100 yang terhubung dengan komputer. Sampel yang digunakan yakni 100 ml minyak nilam yang dimasukkan pada labu didih yang terhubung dengan kolom fraksinasi sepanjang 90 cm. Sampel dipanaskan menggunakan mantel pemanas, kemudian menyalakan sistem kondensan yang di air untuk mengondensasi fase gas pada bagian destilat. Proses destilasi berlangsung dalam keadaan vakum yang dibantu pengondisiannya menggunakan pompa vakum. Proses destilasi digunakan dengan program kontrol pada komputer yang diatur pada kondisi yang digunakan. Kondisi proses kontrol meliputi tekanan vakum, suhu destilasi, ideal heat, equilibration time, berat, ratio fluid, suhu kondensor, dan suhu maksimum pendidih. Setelah kondisi diatur, selanjutnya dapat dilakukan proses destilasi fraksianisasi dengan menggunakan variasi tekanan yang berbeda. Tekanan digunakan sebagai variabel bebas untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan pada minyak nilam hasil destilasi fraksianisasi. Pada program destilasi fraksianisasi diatur untuk menghasilkan nilai fraksi pada masing-masing fraksi tekanan. Proses penentuan suhu fraksi ini didasarkan pada titik-titik senyawa-senyawa yang dominan pada minyak nilam. Fraksi 1 hingga fraksi 5 berturut-turut yaitu Seychellen, alpha-pataulen, guanin, alpha-guain, dan patauli alkohol. Selanjutnya, Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah prinsip dasar destilasi adalah didasarkan pada perbedaan titik didih komponen zatnya. Destilasi dapat digunakan untuk memurnikan senyawa-senyawa yang mempunyai titik didih berbeda sehingga dapat dihasilkan senyawa yang memiliki kemurnian yang tinggi. Jenis-jenis destilasi bermacam-macam, di antaranya destilasi sederhana, destilasi fraksionisasi, destilasi uap, dan destilasi vakum. Aplikasi destilasi pada senyawa obat banyak digunakan untuk senyawa obat yang berasal dari minyak atsiri. Ini merupakan referensi dari bahasan kelompok ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.